Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Berjumpa kembali dengan Pak Hasan. Kali ini kita akan membahas soal ujian akhir semester 1 tahun 2020 sebagai sarana untuk menghadapi ujian TKM atau UAS semester 1 yang akan segera kita laksanakan. Ya, inilah soal tahun 2020 ya, PAI dan Budi Pekerti kelas 4. KD 31 tentang surat Al-Falaq yang berarti waktu subuh. Surah Al-Falaq terdiri dari 5 ayat ya. 2. Di dalam penyusunan Al-Quran yang terdiri dari 30 juz dan 114 surat, surat Al-Falaq terdapat pada urutan yang ke-113. Yang nomor terakhir atau 114 surat An-Nas. Itu ya. Kemudian nomor 3, perhatikan ayat ini. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Lanjutan ayat tersebut adalah wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. 4. Urutan ayat di atas yang benar adalah ini ya. Jawabannya A. 2, 1, 3, 4. Nah, besok mungkin ada soal yang wujudnya akan seperti ini ya. Mengurutkan ayat. Bisa jadi mengurutkan kata per kata dalam satu ayat. Pernyataan yang sesuai. Nah, ini antara ayat dan artinya. Jadi kalian selain hafal ayatnya juga harus hafal artinya agar bisa menjawab soal seperti ini. Yang cocok yang mana ini? Nah, A ya, 1 dengan yang A. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Ini benar. 2 dengan B salah dan seterusnya juga salah. 6. Ini ada hukum bacaan tajwid. Ya, ini belum kita ajarkan ya. Min syarri hasidin idza, ini ada tanwin di sini, kasroh tanwin bunyinya din. Kemudian diikuti dengan hamzah atau alif kasroh i. Maka hukum bacaannya adalah izhar atau jelas. Apa yang jelas? Bacaan tanwinnya jelas. Tidak mendengung gitu ya. Jadi jelas. 7. Urutan yang benar. Nah, ini ada urutan ayat lagi. Yang benar adalah C, 2, 3, 4, 1 ya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Berikutnya, pernyataan yang sesuai dengan surah Al-Falaq adalah 1 dan 3. 1. Perintah agar senantiasa berlindung hanya kepada Allah dari kejahatan makhluk. Dan nomor 3. Kejahatan makhluk tidak hanya dari manusia tetapi juga sihir dan dengki. Nah, ada tukang sihir dan orang yang dengki itu ya. Benar ya. Nomor 9. Nah, ini menjawab. Tuliskan bunyi ayat keempat surah Al-Falaq. Nah, ini ditulis Latin saja nggak apa-apa. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, atau ditulis dengan Arab juga boleh. 10. Tuliskan ayat arti surat Al-Falaq ayat ketiga. Nah, ini artinya. Artinya apa? Ini. Dan dari kejahatan malam apabila gelap gulita. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ayatnya kan begitu. Nah, ini artinya ya. 11. Tuliskan hukum bacaan yang terdapat dalam ayat kedua surah Al-Falaq. Nah, ini sama kayak tadi ada hukum tajwid itu ya, maksudnya ya, yaitu ikhfa. Nah, ini ayatnya. Ada min syarri ini ya. Min syarri ma khalaq. Nah, ini ada nun mati ketemu sya. Nah, ini namanya ikhfa, dibaca samar. Kalau tadi yang izhar tadi dibaca jelas itu ya. Oke, berikutnya ini tentang Asmaul Husna. Alam semesta yang ada di darat dan laut dan semua isinya pasti ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan adalah Allah, gampang ya. Allah Maha Melihat, Asmaul Husna, Allah Maha Melihat adalah Al-Basir. Nah, ini kalian hafalkan ya. Al-Azim, Al-Khaliq, As-Sami', ini pasti keluar. Ini dia. Asmaul Husna Al-Azim artinya Maha Agung. Rukun iman ada 6. Nah, rukun iman yang iman kepada Nabi dan Rasul, iman yang keempat.
Seorang rasul pasti mempunyai sifat amanah yang berarti dapat dipercaya. Sifat mustahil dari amanah. Nah, ini sifat-sifat rasul, ada sifat wajib yang pasti dimiliki dan sifat mustahil yang tidak mungkin dimiliki oleh rasul. Salah satunya kebalikan dari amanah, yaitu khianat. Nah, ini juga kebalikan lagi. Kitman menyembunyikan, baladah ini bodoh, kadhib, dusta, bohong. Nah, kebalikan dari 4 ini disebut sebagai sifat wajib yang pasti dimiliki. Ya kan, seperti amanah, sidik, fatonah, tablik gitu ya. Salah satu sifat mustahil rasul adalah kitman. Kitman berarti menyembunyikan. Harusnya kan disampaikan, tapi malah dia sembunyikan. Namanya kitman. Nah, ini sifat mustahil. 18 Nabi Ayub ini menyanyikan istri Nabi Ayub. Namanya Rahmah. Ya, diingat-ingat cerita Nabi Ayub. Nabi Ayub mendapat cobaan sangat berat. Penyakit Nabi Ayub adalah kusta yang berkaitan dengan kulit ya. Ada yang mengatakan seperti cacar juga ada. Macam-macam ya. Nah, ini bahasan lebih ke kusta ini karena yang terlihat tidak nyaman dilihat itu ya kusta ini, sehingga Nabi Ayub kan diasingkan begitu. Nah, kemudian nomor 20, tuliskan 3 ciptaan Allah yang berupa benda mati. Nah, bisa macam-macam ya. Laut, angin, batu, air, gunung, bulan, bintang, matahari itu kan benda mati. Atau kalau kita pertanyaannya benda hidup itu ya, manusia, hewan, tumbuhan, jin, iblis, setan itu benda hidup, malaikat itu juga hidup ya. Nah, ini yang benda mati. 21, Allah mempunyai Asmaul Husna Al-Adl. Nah, ini 3 perilaku. Yang pertama, tidak berpihak pada kelompok tertentu jika kita menjadi ketua atau jadi pemimpin itu ya. Hukumnya juga harus adil kepada semua kelompok. Rukun kepada sesama teman, artinya tidak memusuhi satu, yang ini dimusuhi, yang ini ditemani gitu ya. Bermain dengan teman secara adil. Nah, kalau bermain ya harus adil. Terutama ketika main misalnya yang berkelompok itu ya harus adil. Tidak membeda-bedakan teman, ini juga termasuk menghargai ya. Menghargai perbedaan juga termasuk bersikap adil. 22, tuliskan yang termasuk dalam Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi itu ya Rasul yang memiliki keuletan dan perjuangan yang luar biasa. Yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Nah, ada 5 ini. Ini kan tidak ada tulisan 5 gitu ya, tapi ini pasan sebutkan 5. Inilah 5 inilah Rasul Ulul Azmi. Selain ini tidak dianggap sebagai Rasul Ulul Azmi. 23. Jujur artinya antara perbuatan dan perkataan harus sama. Ya, kalau memang berbuat begitu ya perkataannya sesuai dengan perbuatannya. 24. Perilaku jujur ada beberapa macam. Jujur pada diri sendiri, orang lain, dan jujur kepada Allah. Nah, orang lain kan orang tua kan orang lain, teman orang lain, saudara orang lain. Ini orang lain sudah. Pada diri sendiri sudah. Nah, jujur kepada Allah juga. 25. Amanah artinya. Nah, ini Nabi Muhammad ini sangat amanah, maka beliau disebut Al-Amin. Apa amanah artinya? Dapat dipercaya. Apapun yang kita titipkan, jadi tanggung jawabnya ya pasti dijaga dengan baik. Apa yang dikatakannya dapat dipercaya. Ya, tidak pernah bohong. 26. Contoh perilaku amanah sebagai seorang pelajar. Nah, sebagai seorang pelajar ya, mengerjakan PR ya di rumah. Tuh. 27, kita harus hormat pada orang tua. Yang kita lakukan dengan perintah ibu adalah segera melaksanakan. Ya, jangan malah membantah, itu tidak baik. 28. Hormat dan patuh kepada guru harus dilakukan di mana saja. Ketika di jalan bertemu guru, sebaiknya kita, nah ini yang bagus, mengucapkan salam ya. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu, gitu ya. 29. Ketika diadakan diskusi kelompok, pasti ada pendapat yang berbeda. Terhadap perbedaan pendapat teman dalam diskusi kelompok, sebaiknya kita menghargai ya, tidak boleh menolak atau mengejek apalagi ya. Nah, nanti kan dijadikan bahan diskusi gitu toh. 30. Apabila berkata kepada orang tua harus dengan suara
Nah, ini lemah lembut, yang sopan, ya, tidak bengok-bengok. Kemudian 31 ini menjawab lagi, tuliskan 2 hikmah perilaku jujur. Hampir sama ya, amanah. Kemudian perilaku santun terhadap teman. Nah, hampir sama mungkin jawabannya ya, dipercaya teman ya, kalau kita jujur, disayangi orang lain juga. Keuntungan berperilaku amanah ya, dipercaya pasti dengan dipercaya orang lain, punya banyak teman juga ya. Kemudian perilaku santun ya pasti disayangi teman ini ya, bukan teman. Juga punya banyak teman, disayangi orang tua gitu. Nah, karena sesama teman ya dengan teman. Kemudian 34. Ini tentang hidup bersih. Kita harus selalu menjaga kebersihan. Bersih artinya bebas dari kotoran. Kalau suci tadi sedikit berbeda dengan bersih ya. Nanti ada mungkin. 35. Ketika kita akan melaksanakan ibadah sholat, selain bersih, kita juga harus suci. Nah, selain bersih juga harus suci. Suci artinya bebas dari hadas dan najis. Nah, sudah tahu ya. Kemudian kita setelah buang air besar maupun buang air kecil harus bersuci. Istilah bersuci setelah buang air besar maupun kecil, nah cawi itu ya, cebok. Disebut apa? Istinja. 37. Ketika kita melakukan wudhu, maka kita harus melaksanakan rukun wudhu. Rukun wudhu diantaranya adalah membasuh tangan dan ujung jari. Tangan dari ujung jari sampai sikunya. Di sikunya atasnya harus basah, kena air. 38. Rukun wudhu harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ada banyak rukun wudhu dari awal sampai akhir. Rukun wudhu yang terakhir adalah tertib atau berurutan. Tidak di nomor 1 sampai 5 harus urut. Dan yang keenam, tertib ini menjadi salah satu rukunnya wudhu. 39. Kita harus menjaga berbagai macam kebersihan, baik badan, pakaian, dan tempat. Cara membersihkan badan adalah dengan mandi, ya sudah jelas. Hadas dibagi 2. Ada hadas yang dapat dibersihkan dengan air, dan ada yang harus dengan mandi. Hadas tersebut adalah hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar kita harus mandi. Hadas kecil kita cukup wudhu. Ya. 41. Bersuci biasanya dilakukan dengan menggunakan air. Tapi ada kalanya tidak ada air. Menggunakan debu. Istilah bersuci menggunakan debu disebut tayamum. 42. Tuliskan 6 rukun wudhu dari awal sampai akhir. 6 ya, rukun wudhu itu ada 6. Apa saja? Ini dia. 1. Niat. 2. Membasuh wajah. Terus membasuh tangan sampai siku. Mengusap kepala. Membasuh kaki. Tertib atau urut. Nah, 1 sampai 6 ini adalah rukun. Rukun itu apa? Urutan yang harus dilakukan. Kan ada urutan wudhu yang tidak harus tapi sunnah namanya ya. Seperti kumur-kumur itu tidak masuk rukun tapi sunnah wudhu. 3. Sebutkan 3 macam air yang dapat digunakan untuk berwudhu. Nah, air yang suci dan menyucikan apa saja? Air sumur, air hujan, air laut, air danau, ya, air sungai, itu ya, salju itu juga bisa untuk bersuci. 4. Sebutkan 2 syarat seseorang boleh melakukan tayamum. Mengapa kok boleh tayamum? Karena dia sedang sakit, atau tidak ada air, atau sedang kekeringan. Ada air pun hanya cukup untuk minum, untuk makan, ya. Maka boleh tayamum. Atau bisa jadi dia di dalam kendaraan sedang dalam perjalanan. Misalnya pesawat ya. Kalau kapal atau mobil ya bisa dengan air karena di kapal kan banyak air. Atau kalau pakai mobil ya kan bisa berhenti di musola ya, di pinggir-pinggir jalan itu banyak. Baik anak-anak, ini sudah selesai ya. Sampai sini silahkan dipelajari lagi, diulang-ulang videonya Pak Hasan agar lebih jelas. Besok mengerjakannya jadi lebih mudah. Tapi tetap belajar ya. Semoga bermanfaat. Pak Hasan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.